Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada Waalaikumsalam pembelajaran hari ini. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Baik, luar Ibu. biasa. Allahu Akbar. Kalau Ibu bilang, apa kabar? Kalian jawabnya seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Ayo, sekali lagi. Baik, Bu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Allahu luar Akbar. biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Ibu. Kalau Ibu bilang, kalau Ibu tanya masih semangat, kalian jawabnya seperti ini ya. Masih semangat, semangat. Ih, itu ya anak-anak. Oke, sekarang kenapa ada yang salah? Oke. Tidak, Bu. Oke, sekarang Ibu tanya sekali lagi, jawab yang kompak ya. Masih semangat belajarnya anak-anak? Masih. Masih Semangat. semangat. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Mbak Ranti. Ya, Mbak Ranti silakan. Ya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, sekarang Ibu mau mengabsen kalian masing-masing ya. Yang pertama, Mbak Reza Tria Cahyani, hadir. Hadir, Bu. Mbak Nurul Hasanah. Hadir, Bu. I don't understand what you mean. Mbak Wulan Apialoka. Hadir semua ya, alhamdulillah. Tadi Wulan izin ke toilet, Ya. Bu. Oh, Wulan izin toilet ya. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Oke, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Iya, alhamdulillah ya. Anak-anak ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Bernyanyi, Belum tahu? bernyanyi. Belum tahu, Bu. Jadi kita hari ini mau mempelajari tentang tema 7, indahnya keberagaman negeriku. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau kalian bernyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. Pasti kalian sudah hafal kan? Sudah, Oke, Bu. sekarang ya, baik. Oke, kalau Ibu hitung 1 sampai 3, kita mulai bernyanyi ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah anak pasti Jawa untuk selama-lamanya. Indonesia, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa. Bersama. Yeay, alhamdulillah semuanya sudah pada kompak, sudah pada mengerti lagu wajib nasional seperti itu ya anak-anak. Jadi sebelum masuk ke materi, Ibu mau kalian menonton video terlebih dahulu. Bentar, Ibu tayangkan ya. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Oke. Bentar. Sudah, Ibu. Indonesia adalah negara pulau banyak. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astrologis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 96 derajat timur sampai 141 derajat pojok timur. Indonesia memiliki musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.
negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan. Oke, di banyak pulau. Pulau besar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Pada teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sering dikenal dengan pulau. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar bumi pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Karena itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita sebagai hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, sebagai pelatih di orang dari Indonesia, juga dibutuhkan berbagai kebudayaan khas di setiap daerah. Makanya bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa leluhur karena terdiri dari berbagai suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya adat, pakaian adat, varian adat, dan budaya masing-masing. Contohnya dalam yang kita, Papua memiliki adat yang berbeda, dan Jawa memiliki adat yang berbeda. Pada waktu Kalimantan dan adatnya yang disebut Bukal, Sulawesi dikenal dengan suku Lukasnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari Indonesia. Angklung yang melalui proses sama UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa Madura. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum, namun bahasa Indonesia menjadi bahasa penghubung kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali kekayaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai kekayaan itu dan gerak bersama. Hal ini sesuai dengan semua yang menjadi kita, yaitu Merdeka Tunggal Ika. Nah, apakah sudah jelas video yang Ibu tayangkan tadi? Sudah, Bu. Apakah terdengar suaranya anak-anak? Terdengar tapi sangat kecil sekali, Bu. Seperti itu ya. Jadi Ibu mau bertanya nih sama kalian, ada berapa provinsi yang ada di Indonesia? Siapa yang bisa tahu? Angkat tangan. Ada berapa? 34, Bu. Kalau tidak salah. Ya, pintar sekali ya Mbak Risa. Jadi, Indonesia itu mempunyai 34 provinsi. Nah, jadi anak-anak di sini pasti berasal dari daerah yang berbeda. Ayo. Bu, Ya, gimana nanti? mohon maaf mungkin share screen-nya dimatikan dulu, Bu. Oh iya, Mbak Ranti. Pasti anak-anak ini berasal dari daerah yang berbeda ya. Mbak Ranti berasal dari mana? Dari Lampung, Ibu. Wah, dari Lampung ya, jauh sekali. Mbak Risa dari mana? Sama, Bu, dari Lampung. Oh, dari Lampung juga. Ya, ternyata dari Sumatera ya. Kalau Mbak Nurul dari mana? Palembang, Bu. Dari Palembang. Jadi, kalian semua berasal dari pulau yang sama ya, anak-anak. Jadi, walaupun kalian itu berbeda provinsi, tetapi kalian harus saling menyayangi dan akur terhadap sesama teman kalian ya, anak-anak. Baik, Bu. Oke, Bu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sepertinya Atau ada sudah cukup, Bu. Siapa yang berani menjelaskan Sudah. kesimpulan? Bu, saya mau bertanya. Silakan Mbak Risa. Apakah kalau tari kecak itu
orang yang menari dirasuki oleh makhluk halus atau tidak ya, Bu? Kalau tari kecak itu tidak dimasuki makhluk halus, Mbak Risa. Jadi tari kecak itu merupakan tarian yang berasal dari Bali, jadi tidak ada makhluk halus yang merasukinya. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Iya, Mbak Risa. Apakah Mbak Risa sudah pernah melihat tari kecak secara langsung? Belum pernah, Bu, baru lihat di YouTube. Ya, besok kalau coronanya sudah tidak ada lagi di Indonesia, silakan berlibur di Pulau Bali dan melihat tari kecak yang ada di Indonesia ya. Mau dibayarin ya, Bu? Silakan nabung dulu ya Mbak Risa. Oke, sekarang Ibu mau, iya gimana? Bu, Ya? Oh iya, boleh silakan Mbak Nurul. berarti kalau kuda lumping itu dirasuki setan ya, Bu, atau roh? Kalau tarian kuda lumping itu sebenarnya tidak dirasuki oleh makhluk halus, tetapi banyak orang-orang yang mempercayainya seperti itu. Tapi kenapa Terus, Bu, banyak kalau yang tidak kesurupan? halus, kalau dia makan arang atau beling kok tidak terbakar ya, Bu? Atau terluka ya, Bu? Ya, itu karena sudah menjadi ciri khas kuda lumping itu tersendiri. Seperti itu. Apakah Mbak Risa dan Mbak Nurul mau mengikuti tarian kuda lumping? Mbak Nurul, Bu, Tidak, katanya mau Bu. Katanya Risa mantan tukang main kuda lumping. Iya, Seperti Bu, itu. saya pernah jadi dukunnya, Bu. Oh, tidak boleh menjadi dukun itu Mbak Risa. Itu adalah perbuatan yang syirik. Tidak boleh ya, jangan diulangi lagi. Kalau kalian ingin main kuda lumping ya silakan dilestarikan. Itu merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Jangan sampai budaya Indonesia ini diklaim negara luar. Seperti itu ya anak-anak. Siap, Bu. Ibu, Ya, Bu, boleh. saya dengar-dengar Mbak Ranti pernah kesurupan. Bohong. Walah, jangan ditiru ya anak-anak. Kita itu harus berpercaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita kesurupan jangan sampailah. Banyak-banyak beristighfar ya anak-anak. Agar kita selalu dilindungi, dijauhkan dari segala malapetaka dan malabahaya. Oke, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan video yang Ibu tanyakan tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Risa. Mbak Risa ini sangat aktif ya dalam pembelajaran hari ini. Itu, Bu, dari video tadi, karena Indonesia memiliki banyak provinsi yang memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda, maka kita harus berpegangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kita tidak boleh membedakan antara teman yang satu dengan yang lainnya. Misalnya teman kita ada yang beragama lain, kita harus saling toleransi. Kalau mereka beribadah, ya kita sama-sama menghargai. Kalau tarian juga begitu dan bahasa juga begitu, Bu. Jadi kita tidak boleh memecah belah satu sama lain agar Indonesia tetap utuh, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, kesimpulan yang sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk Mbak Risa. Ibu. Ya, silakan Mbak Nurul. Saya mau menambahkan ini Ayo, silakan. pada prinsipnya atau kesimpulannya itu Indonesia bisa juga disebut majemuk karena Indonesia terdiri dari agama, suku, ras, dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Seperti itu, Bu. Iya, benar sekali kesimpulan dari Mbak Nurul dan Mbak Risa. Sangat bagus, semuanya sangat luar biasa. Murid Ibu cerdas dan pintar sekali. Iya, seperti itu ya. Jadi, setelah ini kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu anak-anak sudah mengerti tentang pembelajaran tadi? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang gaya. Apa anak-anak di sini sudah tahu apa itu gaya? Tahu, Bu. Apa itu gaya? Ya, style bukan, Bu. Dorongan, Bu. Atau tekanan. Jadi, gaya itu merupakan tarikan dan dorongan. Ya, perubahan benda. Iya, benar sekali. Jadi, gaya itu merupakan tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda itu menjadi bergerak. Seperti itu. Ya, anak-anak. Jadi, sekarang Ibu akan menayangkan video
mengenai Bu, gaya. suaranya di sini macet-macet, Bu. Oh iya, Gak ada sinyal berarti tuh, Bu. koneksinya Sinyalnya Ibu juga. koneksinya kurang stabil ya mungkin anak-anak atau cuacanya lagi hujan seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang gaya. Oke anak-anak, apakah sudah jelas video pembelajaran yang Ibu tanyakan tadi? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, di sini ada yang tahu macam-macam gaya itu apa saja tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Mbak Gaya Ranti? Ranti Bu pegas, katanya. gaya Ranti belum? magnetik, Bu. Iya, terus apa lagi? Gaya gravitasi, gaya pegas. Lalu apa lagi Mbak Ya, Bu, Risa? itu yang saya tahu. Mungkin Mbak Mungkin Nurul Mbak tahu? Nurul mau nambah, Bu. Sudah Bu, sudah dijelaskan oleh Mbak Resa. Jadi ada gaya otot, seperti itu juga anak-anak. Gaya Baik, otot, gaya magnet, seperti itu. Yang dijelaskan Mbak Risa tadi juga sudah benar, sudah betul semuanya. Kenapa benda itu mengalami pergerakan? karena Karena adanya dorongan. atau tarikan, Bu. Iya, benar sekali anak-anak. Jadi, penyebab benda menjadi bergerak itu karena adanya tarikan dan dorongan. Kalau kalau benda itu didiamkan saja tanpa adanya tarikan dan dorongan, maka tidak akan bisa Gerak, Bu. Tidak Bergerak. bergerak. Diam saja, Bu. ya seperti itu. Contoh gaya pegas itu apa tadi? Ketapel. Ya, ketapel. Lalu Tanah. apa? Panah. Ya, Bu. Ya. Lalu apa lagi Mbak Nurul?
Udah, Bu. Masih ada lagi Mbak Nurul. Contohnya itu peer. Nah, jadi apa pengertian gaya pegas? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Jadi gaya Mbak pegas Nurul, itu, Bu. kalau gaya pegas itu, kalau kita misalkan kita tarik, panah itu kita tarik, lalu kita lepaskan, maka dia akan kembali kepada bentuk yang semula. Seperti itu. Contohnya peer juga, kalau kita tekan, lalu kita lepaskan, maka dia akan kembali ke bentuk yang semula. Kalau ketapel itu kita tarik, kita lepaskan, dia akan kembali kepada bentuk yang semula. Seperti itu yang dinamakan gaya pegas. Kalau gaya magnet, kalau gaya magnet itu apa benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet? Paku, besi, Lalu batu. Oh, Baterai, Bu. tidak bisa. Oh iya, kalau baterai bisa. Jadi gaya magnet itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada gaya magnet magnetis dan non magnetis. Seperti itu. Jadi kalau magnetis itu berarti yang bisa ditarik oleh magnet. Kalau yang non berarti yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya seperti papan tulis, contohnya seperti kasur, kayu, batu, seperti itu ya anak-anak. Sampai sini sudah paham penjelasan dari Ibu? Paham, Bu. Sangat paham, Bu. Kalau sudah paham dan Sangat paham, Bu. iya, kalau sudah paham, Ibu minta kalian mengerjakan soal latihan. Soalnya berbentuk pilihan ganda ya anak-anak. Nanti Ibu tampilkan soalnya. Nah, jadi ini ya contoh soalnya. Dikerjakan di dalam buku latihan. Jangan lupa mengirimkan foto kalian dan jawaban dari soal-soal yang telah kalian jawab dengan benar. Siap, Bu. Oke, kalau misalkan nanti kurang jelas soalnya Ibu kirimkan lewat WA grup ya anak-anak. Sebelum pembelajaran sebelum pembelajaran diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Boleh angkat tangan? Tidak. Kalau tidak ada, Tidak, Ibu, cukup. sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau ice breaking dulu. Contohnya kayak gini ya. Lihat Ibu, lalu nanti kalian ikuti. Wirwirya, 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 dum tak dum tak, wirwirya, wirwirya, dum tak. Ya. Oke, sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, Ibu minta kalian. Oh iya. Sudah macet-macet atau tidak? Tidak, Bu. Oke, kita mulai ya. Satu yang semangat. 1, 2, 3. Wirwirya, 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 wirwirya. Wirwirya, dum tak, dum tak. Oke, sudah semangat. Bukan untuk kita semua. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau Mbak Nurul memimpin doa ya. Ya, Bu. Silakan Mbak Nurul. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pembelajaran selanjutnya. Makasih, Bu. Oke, Ibu.